Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kita ketemu lagi dalam pelajaran fikih. Kita masih melanjutkan tentang zakat ya. Yang akan kita bahas kali ini tentang hutang kaitannya dengan zakat ya. Jadi ad-dainu, hutang. Yang nanti kaitannya hutang ini dengan kewajiban membayar zakat. Ya. Apakah orang yang berhutang itu membayar zakat apa tidak? Kalau dia punya hutang dan juga punya harta yang sudah mencapai nisab. Jadi kita bahas dulu tentang apa sih utang itu. Ya. Yang dalam bahasa Arabnya ad-dainu. Ya. Ad-dain, hutang. Ya. Jadi menurut bahasa, fil lughah, yutlaqu ala syai'il muqta ya, ila ajal. Ad-dain itu maknanya menurut bahasa dimutlakan atas sesuatu yang diberikan kepada sampai waktu tertentu ya, diberikan dalam tempo tertentu. Wafil istilah, dalam istilah apa sih hutang itu? Al-malul wajibu fi dhimmah, yakni harta yang wajib dalam tanggungan dia ya. Harta wajib yang berada dalam tanggungan itu namanya hutang. Baik, lanjutnya apakah hutang itu menjadi sebab seorang tidak zakat atau tetap zakat ya, dengan hutang? Maka dari sini dirinci berkaitan dengan hutang itu ya. Yang pertama, idza kana ala syakhsin dainun yastaghriqu anisaba aw yanqus aw yang ayunqisuhu fala tajibu alaihi zakah. Ya. Jika seseorang memiliki hutang yang hutang itu dibanding dengan harta yang harus dia zakati itu menghabiskan harta itu semua. Hanya kalau ditutup pakai harta yang wajib zakat tadi untuk menutup hutang itu habis ya, maka apa? Jelas dia tidak berkewajiban zakat ya. Meskipun dia punya utang ya. Misalnya meskipun dia punya harta ya, dia punya harta misalnya 100 juta. Punya utang juga 100 juta. Nah, hartanya itu untuk menutup utangnya kan sudah habis. Maka apa? Apakah dia berkewajiban zakat? Nah, tidak. Dia tidak berkewajiban zakat. Demikian pula kalau hutangnya itu mengurangi nisab. Ya. Misalnya ya, kalau seorang punya utang 100 juta, kemudian punya harta 100 juta, kemudian punya utang sebanyak 70 juta. Sehingga kalau hartanya itu untuk melunasi utang kan tinggal 30 juta. Berarti berkurang nisabnya. 30 juta nggak mencapai nisab. Maka apa? Jelas tidak disuruh bayar zakat. Meskipun dia pegang uang 100 juta, cuman dia punya utang 70 juta. Maka apa? Dia tidak berkewajiban zakat. Kemudian kalau sekarang misalnya apa? Orang punya harta yang sudah mencapai zakat, tapi harta itu diutang. Nah, dia berkewajiban zakat apa tidak? Kalau tadi kan orang yang punya harta, tapi dia punya utang.
Nah, maka kalau utangnya banyak sampai hartanya untuk melunasi habis, maka tidak ada zakat. Atau kalau hutangnya itu sampai mengurangi nisab, maka tidak ada zakat baginya. Nah, sekarang seorang yang punya harta, ya, yang harta itu dihutang oleh orang, yang harta itu sebenarnya sudah mencapai zakat, yakni sudah mencapai nisab untuk dia berzakat. Tetapi di dalam hutangan, ya, dia tidak pegang uang itu, tapi dipegang orang yang berhutang. Nah, bagaimana? Apakah dia mengeluarkan zakat apa tidak? Yang punya harta tadi itu apa mengeluarkan zakat apa tidak? Kan statusnya dia punya harta dan dia juga berkewajiban zakat, kan gitu. Tapi apa hartanya dipinjam orang? Apakah dia bayar zakat apa tidak? Gitu. Maka di sini yang pertama, ya, idza kana yata'adzaru wafa'uhu kaddaini 'alal muflis awil mali al mumatil awil hajidi liddain fala tajibu zakah ala daini kulla sanatin. Innama yuzakkiya idza qabadahu li sanatin wahidah. Jadi kalau dia ada udzur, ya, yakni tidak bisa diambil harta yang dalam hutangan itu, ya. Misalnya seperti apa? Orang yang hutang bangkrut. Ada seorang yang dia pinjam, ya. Ternyata dia dirampok misalnya, bangkrut. Enggak punya harta lagi. Berarti apa? Orang yang ngutangi tadi kan enggak mungkin bisa ngambil hartanya yang diutangkan tadi kan? Karena dia sudah bangkrut, dia nggak mungkin mengembalikan. Atau yang utang ini maliul mumatil, menunda-nunda yang sulit ditagih. Ada model orang yang utang mudah dia. Tapi kalau ditagih, suruh bayar itu selalu mundur-mundur janji, ya. Muli mumatil ini namanya. Malik itu adalah orang yang menunda pembayaran utang. Mumatil itu yang sulit, ya. Diminta nggak diberikan, tapi janji terus tapi nggak pernah dibayarkan. Nah, kalau seorang punya harta yang dihutang oleh orang model yang malik mumatil ini, yang dia sulit untuk ditagih, ya. Maka harta itu tidak dizakati. Nah, bagaimana mau dizakati kalau dia ngambilnya sulit sekali? Nah, maka tidak ada kewajiban zakat, ya. Atau hartanya ini diutang orang, kemudian orang ngingkari, saya kan nggak utang, dulu sudah tak lunasi. Padahal belum melunasi. Ini namanya jahid. Orang yang mengingkari utangnya. Al-jahidilidain, mengingkari utangnya. Nah, kalau kita misalnya, ya, punya harta yang diutang oleh orang, yang orang itu mengingkari, maka meskipun harta kita itu sudah mencapai nisab, ya, artinya harta yang kita punya yang diutang itu sudah mencapai nisab, maka kita tidak berkewajiban membayar zakat tiap tahunnya, ya. Tapi nanti kalau memang itu sudah bisa dibayarkan, maka dibayarkan zakat 1 tahunnya saja, ya. 1 tahun dari harta itu, tidak tiap tahunnya dibayarkan. Jadi misalnya ada misalnya, ya, saya punya harta misalnya 100 juta, kemudian diutang orang, ya. Dia janjinya 1 tahun, tapi 1 tahun nggak mengembalikan, 2 tahun, 4 tahun nggak mengembalikan, sampai 10 tahun baru dia mengembalikan. Maka saya tetap berkewajiban mengeluarkan zakat, tapi cuma 1 tahun yang saya bayarkan, nggak 10 tahun, ya. Cuma 1 tahun nih itu. Baik, ya. Tetapi yang kedua, kalau, ya,
kita misalnya punya utang, kita punya harta, kemudian harta kita diutang. Nah, yang harta kita itu tetap di tempat orang yang berutang, tapi kalau kita sewaktu-waktu meminta itu diberikan, ya, maka kita tetap berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Jadi misalnya ya, saya punya harta ya, diutang orang, ya. Kemudian 1 tahun kan, nah, berarti kan 1 tahun kan saya harus bayar zakat. Ya. Ternyata orang ini masih mau menggunakan harta itu lagi, nanti tak perpanjang utangnya ya. Tapi kalau saya ambil nggak apa-apa, tapi kalau jenengan ngambil silakannya tak berikan. Tapi kalau tidak, ini saya mau pakai lagi ya. Kalau tiap tahun begitu, maka saya setiap tahun harus mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Ya. Karena dia mudah, meskipun dia tahan hutangnya ya, nggak bayar-bayar, tapi kalau diambil tuh mudah. Ya, maka tetap berkewajiban yang punya harta itu ya, yang punya harta bukan yang utang. Yang punya harta itu adalah membayar zakat setiap tahunnya. Sebab itu berkaitan utang berkaitan dengan zakat. Jadi saya ulangi, kalau seorang yang punya harta dan dia punya utang, ya, maka kalau hutangnya itu sampai menghabiskan dari semua harta yang dia miliki, maka nggak ada kewajiban zakat. Hanya antara harta yang dia miliki dengan hutangnya itu kok kalau ngelunasi habis, maka nggak ada zakat. Demikian pula kalau hutangnya itu dengan harta yang dia miliki menjadikan kalau dibayarkan ke hutang menjadi nisabnya berkurang, maka juga tidak ada zakat. Sekarang pembahasan yang kedua, kalau kita punya harta tapi diutang orang, ya. Nah, kalau kita punya harta yang harta itu sudah mencapai nisab, kok dihutang orang, maka kalau yang utang ini bangkrut atau memang sulit ditagih, ya, maka tidak dizakati tiap tahun, hanya dizakati ketika kembali harta itu, ya. Tapi kalau harta yang kita utangkan itu di tempat orang yang mudah kita ambil, ya, setiap saat dia bisa memberikan, nah, maka kita berkewajiban zakat atau membayar zakat setiap tahunnya. Itu kaitannya hutang dengan zakat. Tapi yang jelas hendaklah ya kita kaum muslimin jangan membiasakan hutang kecuali kalau memang sangat mendesak ya. Kalau memang halal biasa untuk kepentingan-kepentingan yang memang kita bisa menahan diri, maka sebaiknya jangan berhutang. Kemudian bab selanjutnya ikhrajuz zakah, mengeluarkan zakat ya. Berkaitan dengan waktunya ya. Jadi kalau kita sudah punya harta, sudah mencapai sudah saatnya membayar zakat, maka wajib ya. Jadi sebenarnya yajibu ikhrajuz zakati fauron idza takhala waqti wujubiha ma'al qudra. Jadi wajib mengeluarkan zakat segera. Kalau sudah 1 tahun, pas 1 tahun itu langsung dikeluarkan harta zakatnya. Kalau memang sudah waktunya wajib ya harus segera dikeluarkan ya. Tidak boleh menundanya besok saja. Nggak boleh ya. Kecuali kalau memang dalam keadaan darurat ya, mungkin ada sesuatu yang dia tidak bisa memberikan harta itu ya. Tapi kalau nggak ada keadaan darurat, maka wajib disegerakan dikeluarkan harta zakatnya ya. Dalilnya tentang wajib mengeluarkan zakat ketika sudah tiba waktunya, yakni firman Allah, wa atu haqqahu yauma hasati. Jadi berikan haknya, yakni zakatnya itu yauma hasati, saat panennya. Yakni begitu panen memang itu sudah bisa dibagikan, maka langsung dibagikan ya. Sehingga ini kan perintah waktu itu perintah amr. Kalau amr itu menunjukkan wajib. Kalau ada perintah itu dalam Quran berarti itu menunjukkan wajib, kecuali kalau memang ada penjelasan bahwa itu tidak wajib ya.
Kemudian boleh membayar zakat itu diawalkan, boleh ya. Ya juzu takjili zakat li sanataini fa'aqol ya. Boleh memajukan membayar zakat boleh ya. Belum tiba saatnya bayar tapi kemudian tak bayar aja, maka boleh untuk 2 tahun ke bawah ya, boleh. Kalau memang itu sudah mencapai nisab. Kemudian kepada siapa zakat dikeluarkan? Maka zakat dikeluarkan kepada penduduk setempat, ya, sekitarnya. Ya. Al-afdol antukhraju zakatu fi alil baladi ladhi fihil mal. Jadi yang utama itu kalau kita mau memberikan zakat, maka diberikan kepada yang di sekitar kita. Ya. Jangan kita diberikan kepada luar negeri sana, jangan. Ya. Itu yang paling utama. Tapi kalau di sekitar kita memang sudah kaya-kaya, nggak butuh, maka boleh dibawa keluar. Kemudian harta yang kita keluarkan itu harta yang sedang, maksudnya tidak berkualitas baik sekali, juga tidak berkualitas jelek sekali. Kalau uang ya sama ya, uang semuanya kualitasnya sama, nggak ada yang kualitasnya beda ya. Maksudnya ini kalau misalnya sapi atau mungkin hasil panen atau yang lain-lain ya, maka apa? Misalnya sapi mau dikeluarkan zakatnya, jangan dipilih yang paling gemuk yang dikeluarkan, enggak. Atau jangan yang paling kurus, enggak. Tapi apa yang sedang-sedang aja, ya enggak gemuk sekali, yang enggak kurus sekali, itu yang dikeluarkan. Ya. Jangan ini kurus dikeluarkan saja, enggak boleh yang semacam itu. Ya. Wah ini yang paling baik dikeluarkan aja, maka kalau itu ya boleh-boleh saja ya. Tapi kalau yang paling buruk enggak boleh. Tapi kalau yang paling baik, kalau itu inisiatif orang yang punya, maka jelas bagus. Tapi kalau itu yang petugas zakat, dia misalnya ada petugas zakat mendatangi peternakan sapi, kemudian dia ngambil sapi yang paling terbaik, maka nggak boleh petugas zakat berbuat yang semacam itu. Dia harus memilih yang sedengan. Ya. Barangkali itu tentang utang dan kaitannya mengeluarkan zakat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.